Shalom, selamat sore buat kita sekalian dimanapun sudah berada. Saya ucapkan selamat sore. Bagi Anda yang sudah malam, selamat malam. Bagi Anda yang masih siang, selamat siang. Ya, saudaraku, pada siang hari ini, pada sore hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita yang perlu kita perhatikan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk buka bersama-sama di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 hingga 29. Ya, sekali lagi Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25 hingga 27. Baik, mari kita baca bersama-sama. Mohon maaf, saudara-saudara, saya pakai Alkitab bahasa Inggris, jadi menyesuaikan teman-teman atau saudara yang mempunyai Alkitab bahasa Indonesia, silakan menyesuaikan. Apapun bahasa saudara, apapun bahasa daerah, yang penting kita pakai bahasa kita pakai budaya kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan di sini bahasa Inggris. Judul atau topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, The New Life in Christ, atau hidup baru di dalam Kristus. Mari kita baca sama-sama. No more lying, then everyone must tell to trust to his fellow believer, because we are all members together in a body of Christ. If you become angry, do not let your anger lead you into sin, and do not stay angry all day. Don't give the devil a chance. Amin. Ya, saudara-saudaraku, topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini sangat baik, dan saya pikir topik ini mengatakan bahwa the new life in Christ, atau dalam bahasa Indonesia itu hidup baru di dalam Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kita punya cara hidup yang berbeda. Kita punya hidup yang dua. Yang pertama, kita telah hadir di dunia ini sebagai manusia sejak kita diciptakan sejak kita diciptakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita diciptakan di dalam Kristus. Jadi ciptaan kita ada dua. Amin. Yang pertama ciptaan lahiriah, dan yang kedua ciptaan rohania. Nah, ciptaan lahiriah diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri, di mana Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian sana pasal yang pertama menceritakan tentang manusia adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang sempurna. Sedangkan saudara-saudaraku, pembacaan kita pada sore hari ini berbicara tentang hidup baru di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau hidup baru di dalam Kristus, kita tidak bisa membawa hidup lama, hidup jasmania, hidup lahiriah. Meskipun hidup lahiriah adalah ciptaan Tuhan, tapi ingat, tubuh lahiriah kita ini tidak bisa bawa masuk ke dalam tubuh Kristus, di dalam hidup baru. Nah, oleh karena itu, untuk hidup baru di dalam Kristus, kita perlu menanggalkan hidup lama. Amin. Amin. Kita perlu menanggalkan hidup lama, baik itu hal-hal yang bersifat kedagingan, yang menghancurkan hidup kita yang baru. Ya, saudara-saudaraku, ayatnya yang pertama di situ dikatakan, no more lying, then everyone must tell the truth to his fellow believer, because we are all members together in the body of Christ. Jadi saudara, kita sudah menjadi keluarga bersatu, kita sudah menjadi satu di dalam Kristus, kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Siapapun Anda, kalau Anda sudah percaya Tuhan, Anda sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita satu di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Yang kedua, ayat yang kedua di situ dikatakan, if you become angry, do not let your anger lead you into the sin,
but do not stay angry all day. And then next, don't give up the devil a chance. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan iblis, atau artinya begini, setiap kesempatan yang kita peroleh, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun, jangan memberikan satu waktu, satu hal kepada iblis. Artinya begini, kita jangan meluangkan waktu kita yang sisa ini untuk memikirkan, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk membiarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran jahat, pikiran kita dikuasai oleh pekerjaan iblis. Karena itu, mari saudara-saudaraku, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran ini dengan firman Tuhan. Isi hati ini dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mampu mengubah yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mari kita hidup baru di dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 yang ayat yang ke-20 di sana berkata bahwa kita telah menjadi baru di dalam Kristus. Amin. Ya, saudara, dari renungan kita pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu di ayatnya yang ke-25. Di ayat yang ke-25 di situ mengatakan bahwa we are all members together in the body of Christ. Siapapun Anda, kita adalah anggota keluarga Allah. Amin. Jadi yang pertama, kita adalah anggota keluarga Allah. Yang kedua, pada ayat yang ke 27 di situ dikatakan don't give the devil a chance. Yang kedua, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kalau kita sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus, kalau kita sudah menjadi anggota keluarga di dalam Tuhan Yesus, maka jangan biarkan iblis, jangan biarkan pekerjaan iblis, setan masuk di dalam pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang menghancurkan pikiran kita, hal-hal yang bersifat kedagingan. Karena itu, yang ketiga, isilah pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 4 di sana berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di manakah mulut Allah? Alkitab adalah mulut Allah. Firman Allah adalah Alkitab. Bacalah Alkitab untuk memenuhi pikiran, hati dengan pikiran Tuhan, dan menanamkan hati dan pikiran, menanamkan pikiran dan hati dengan kebenaran. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucap syukur buat kesempatan di mana teman-teman bisa menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.